Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf dengan nomor induk mahasiswa 206-2054 dan anggota satunya lagi yaitu Saudari Aulia Ayu Vindi Demara. Izinkan kami akan membacakan pembahasan tentang kompensasi. Yang pertama yaitu tujuan dan asas kompensasi. Kompensasi secara umum disebutkan sebagai pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Kompensasi adalah semua jenis pendapatan baik berbentuk uang maupun barang langsung atau tidak langsung dari perusahaan atau organisasi yang diberikan pada para karyawan sebagai imbal balik atas balas jasa atau kerja keras mereka dalam memajukan organisasi. Kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan karyawan. Pendapat lain bahwa kepentingan perusahaan dengan pemberian kompensasi adalah memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Sedangkan kepentingan karyawan atas kompensasi yang diterima yaitu dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dan menjadi keamanan ekonomi rumah tangganya. Perlakuan baik dari perusahaan seperti pemberian kompensasi ini pada dasarnya merupakan tanda dukungan yang diberikan pada karyawan bagi membangkitkan semangat kerja mereka sehingga tercipta kinerja yang maksimal, serta menjadi jaminan kesejahteraan karyawan. Dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa tujuan bagi pemberian kompensasi ini adalah demi kepentingan organisasi, anggota organisasi, dan masyarakat. Namun secara rinci, tujuan kompensasi ini bisa disebutkan yaitu ada 5 tujuan. Salah satunya yaitu 1. Ikatan kerjasama. Kompensasi bertujuan untuk ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi ini, para anggota organisasi dan para atasan dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kemudian para majikan akan membayar kompensasi yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu kepuasan kerja. Karyawan atau anggota organisasi akan merasa puas dan nyaman dengan pekerjaannya dikarenakan oleh pemberian kompensasi yang mampu membantu dalam biaya kebutuhan hidupnya. Ketiga yaitu motivasi. Kompensasi akan memudahkan para atasan atau majikan dalam memotivasi karyawan sehingga kinerjanya menjadi maksimal dan produktivitasnya organisasi akan meningkat. Keempat yaitu stabilitas karyawan. Program kompensasi yang adil dan layak ini nantinya akan menjamin stabilitas karyawan karena turnover yang lebih kecil. Kelima yaitu peningkatan disiplin. Jika karyawan puas dengan kompensasi yang didapatkan, secara tidak langsung mereka akan menjadi kedisiplinan mereka di tempat kerja. Terdapat beberapa tujuan atau fungsi bagi kompensasi yaitu sebagai berikut. Pertama, memperoleh karyawan yang mempunyai personalia atau qualified. Kedua, yaitu mempertahankan para karyawan yang ada. Sekarang, ketiga, menjamin keadilan dan konsistensi internal atau eksternal. Keempat, yaitu menghargai perilaku karyawan yang sesuai dengan yang diinginkan. Kelima, mengendalikan biaya-biaya yang seharusnya tersalurkan pada karyawan. Keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal seperti peraturan undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Dan berikut ini adalah asas-asas tentang kompensasi. Penetapan kompensasi perlu mengikuti beberapa asas, yaitu asas adil dan layak, serta memperhatikan peraturan-peraturan ketenaga kerjaan yang ada agar kepuasan kerja karyawan dapat meningkat. Beberapa asas-asas dalam pemberian kompensasi kepada karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu asas adil, yaitu besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus memenuhi keadilan sesuai dengan pekerjaan, prestasi kerja, beban kerja, risiko pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan, jabatan, dan persyaratan lainnya.
Maka asas adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama, rata jumlah bilangnya, tapi asas adil dimasukkan adalah atas dasar penilaian, perlakuan dan penghargaan atau hukuman bagi setiap karyawan. Kedua yaitu asas layak dan wajar, yaitu kompensasi yang didapatkan oleh karyawan seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka pada tingkat normatif yang ideal. Kata layak dan wajar ini bersifat relatif, dan penetapan besaran kompensasi dapat didasarkan pada batas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan kondisi eksternal, konsistensi di pasar tenaga kerja. Kemudian manajer personalia harus senantiasa memantau menyesuaikan kompensasi dengan kondisi eksternal, konsistensi. Poin B yaitu bentuk-bentuk kompensasi. Ada dua tipe dasar imbalan yang diterima pegawai dan karyawan, yaitu imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Pertama, intrinsik. Imbalan yang bersifat internal bagi individu. Imbalan ini umumnya berasal dari keterlibatan pegawai dalam aktivitas-aktivitas terkait dengan tugas pekerjaannya. Contoh imbalan intrinsik yaitu status kepegawaian, kepuasan kerja pribadi, tanggung jawab pribadi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu imbalan ekstrinsik, merupakan imbalan yang dihasilkan secara eksternal oleh seseorang. Imbalan ekstrinsik diberikan secara langsung dan imbalan yang terlihat, misalnya seperti gaji, tunjangan, promosi, dan sebagainya. Kompensasi juga dapat dikelompokkan menjadi kompensasi dasar, kompensasi variabel, dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi dasar adalah kompensasi yang jumlah dan waktu pembayarannya relatif tetap seperti gaji dan upah. Manakala kompensasi variabel adalah kompensasi yang jumlahnya beragam atau bervariasi dan pembayarannya tidak pasti, misalnya insentif, tunjangan, hadiah, dan sebagainya. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah berupa keuntungan yang didapat secara tidak langsung dan umum bersifat layanan yang menguntungkan, misalnya jaminan sosial, asuransi, dan sebagainya. Adapun bentuk-bentuk kompensasi menurut Hasibuan adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kompensasi langsung, yaitu berupa 1. Gaji, balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap. Kedua yaitu upah, diberikan kepada karyawan dengan pedoman atas perjanjian yang telah disepakati. Ketiga yaitu upah insentif atau bonus tambahan yang diberikan kepada karyawan tertentu atas prestasinya. Keempat yaitu komisi, mengaitkan gaji terhadap penjualan yang dihasilkan berbanding produksi, yaitu presentasi tertentu dari penjualan baru. Yang dimaksud dengan kompensasi tidak langsung yaitu kompensasi tambahan, yaitu baik berbentuk finansial atau non-finansial berdasarkan kebijakan organisasi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti uang pensiun, pakaian dinas, dan sebagainya. Yang lain yaitu seperti tunjangan. Tunjangan merupakan pembayaran untuk melengkapi gaji karyawan. Tunjangan karyawan dibagi menjadi 3, yaitu tunjangan yang menghasilkan income, menggantikan penghasilan yang hilang seperti tunjangan keamanan misalnya. Karyawan yang kehilangan penghasilan akibat sakit atau cacat. Kedua, program tunjangan yang dilihat sebagai kesempatan bagi karyawan misalnya pembayaran biaya kuliah, hari liburan, dan hari besar. Ketiga, fasilitas yaitu tunjangan yang diterima karena suatu status dan posisi di organisasi. Kedua bentuk ini umumnya dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi oleh organisasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam dunia bisnis, di mana produktivitas menjadi satu hal yang sangat penting dengan memanfaatkan perilaku karyawan yang berkaitan langsung dengan reward yang akan diterima. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori reinforcement yang mengatakan bahwa seseorang akan bekerja secara maksimal bila suatu pekerjaan mendatangkan konsekuensi yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Mbak Aulia Dewi tentang sistem kompensasi dan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan yang ketiga adalah sistem kompensasi. Yang pertama adalah berdasarkan sistem waktu, besarnya jumlah pemberian kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu seperti
jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah ditentukan melalui tempo lamanya karyawan melaksanakan pekerjaan. Yang kedua adalah sistem hasil atau prestasi, yaitu output. Sistem hasil atau prestasi ini dapat mendukung para karyawan yang kurang produktif dalam bekerja. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan oleh karyawan. Misalnya per potong, meter, liter, dan kilogram. Yang ketiga adalah sistem borongan atau kontrak. Penetapan besarnya kompensasi sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kualitas, kuantitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian kerja. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa seharusnya dasar penentuan sistem kompensasi memberikan kepuasan kepada karyawan dan organisasi serta kepuasan pada keuntungan yang didapatkan. Maka, semua pihak yang terlibat dalam penghasilan keuntungan organisasi akan merasakan kepuasan masing-masing dari kompensasi tersebut. Yang seterusnya adalah tahapan penetapan kompensasi. Yang pertama adalah menganalisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan untuk mengetahui informasi tentang tugas, spesifikasi tugas, dan standar kerja. Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai landasan dalam mengevaluasi jabatan. Yang kedua adalah mengevaluasi jabatan. Antara metode dalam mengevaluasi jabatan yaitu yang pertama adalah metode pemeringkatan atau job ranking, yaitu menilai tingkat kepentingan suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Yang kedua adalah metode pengelompokan atau job grading, yaitu menetapkan suatu pekerjaan dalam kategori atau klasifikasi tertentu. Jika jabatan sama disebut sebagai kelas, dan jika jabatan berbeda dalam kelompok tersebut disebut sebagai tingkatan. Kemudian, metode perbandingan faktor-faktor, yaitu membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasikan, misalnya beberapa pekerjaan kecil dibandingkan dengan beberapa faktor yang dapat dikompensasikan seperti tanggung jawab, skill, dan kondisi kerja. Yang keempat, metode penentuan poin, yaitu dilakukan dengan cara metode menentukan poin atau angka faktor yang dapat dikompensasikan. Kemudian tahapan penetapan kompensasi yang ketiga yaitu melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dilakukan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan sejenis. Yang keempat adalah menentukan tingkat gaji. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja, kemudian menentukan gaji. Pembahasan yang seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Yang ketiga adalah serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat adalah produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan Kepresnya. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Yang ketujuh adalah posisi jabatan karyawan. Yang kedelapan adalah pendidikan dan pengalaman karyawan. Yang kesembilan, kondisikan perekonomian nasional. Yang ke-10 adalah jenis dan sifat pekerjaan.